Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Timur terus melanjutkan ekskavasi terhadap situs Tribuana Tunggadewi di Desa Klinterrejo, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Dalam ekskavasi yang sudah dilakukan selama 3 pekan, petugas berhasil menemukan struktur candi yang selama ini paling dicari. Struktur candi tersebut terbuat dari bahan batu andesit, namun di sebagian lokasi juga ditemukan adanya bahan batu bata merah. Proses penggalian terhadap struktur candi ini masih terus berlanjut karena diyakini masih belum mencapai dasar. Selain struktur candinya sendiri, petugas juga berusaha mengungkap batas terluar dari candi yang diduga merupakan pagar keliling yang terbuat dari batu bata merah. Namun meski struktur pagarnya telah ditemukan, petugas belum terlalu yakin jika struktur pagar ini adalah bagian dari candi yang dibuat bersamaan dengan masa candi dibangun. Sebab susunan batu bata pada pagar ini tidak beraturan dan seluruh bahannya terbuat dari batu bata pecahan atau batu bata yang sudah tidak utuh lagi. Seperti diberitakan sebelumnya, situs Tribuana Tunggadewi yang diduga merupakan candi ini diduga dibangun pada tahun 1294 Saka atau bertepatan dengan tahun 1372 Masehi. Tahun dibangunnya candi ini adalah tahun yang sama dengan tahun wafatnya penguasa Majapahit yang ketiga, yaitu Tribuana Tunggadewi. Kuat dugaan candi ini dibangun oleh Raja keempat Majapahit, yaitu Raja Hayam Wuruk, yang tujuannya adalah untuk tempat pendarmaan ibundanya, sekaligus sebagai tempat pemujaan terhadap Dewa Siwa. Selama ini, keberadaan candi di situs Tribuana Tunggadewi belum diketahui karena yang tampak di atas permukaan hanya batu yoninya saja. Setelah dilakukan penelitian, petugas meyakini ada struktur candi di bawah batu yoni ini, sehingga dilakukan ekskavasi dan struktur candinya akhirnya berhasil ditemukan. Di sisa waktu sekitar 2 pekan mendatang, petugas akan terus melakukan ekskavasi untuk mengungkap dasar dan batas terluar dari candi. jelaskan hasil atau progres dari ekskavasi selama beberapa pekan yang sudah dilakukan di situs ini seperti apa, Pak?
Jadi kita sudah mulai di minggu keempat sekarang. Yang sudah kita temukan secara struktural itu ternyata ada potensi struktur andesit yang membentuk pintu masuk atau tangga masuk di sisi barat. Lalu susunan andesit yang berada di sisi selatan itu dimungkinkan merupakan susunan andesit pinggir, tapi masih kita telusuri karena bidangnya memang rata terus nyambung sudutnya dengan sisi timur. Lalu yang di sisi timur itu kita juga sudah menemukan struktur lurus ataupun yang kita duga sebagai dinding, itu sudah terlihat di sisi timur. Terkait dengan ada susunan bata yang membentuk seperti saluran air di sisi timur itu, karena ada perekatnya dengan lepa, itu kemungkinan besar nanti akan kita, setelah kita gambar sebagai data, akan kita buka dulu, kita kejar struktur timur itu menjadi full sampai ke bawah, baru kita nanti bisa lihat apakah memang secara dimensi itu sudah bisa kita nyatakan bujur sangkar terhadap pondasi atau struktur kaki bagian candi itu sudah terlihat. Nah, untuk sementara yang bisa dihasilkan sampai ke minggu keempat itu adalah struktur utama atau struktur di bangunan utamanya di sisi barat, sisi selatan dan sisi timur, sedangkan sisi utara kita sudah buka di tahun 2019. Jadi interpretasi awal kita sampai pada bahwa orientasi dari candi ini yang di situs Beri Kauripan ini adalah dengan bangunan suci atau candi menghadap ke barat. Jadi baru sekitar itu, dan kita lanjut lagi yang untuk kita kejar adalah pagar bata yang pagar keliling di sisi selatan yang belum terbuka semua. Harapannya minggu ini kita masih bisa menemukan itu, cuma memang kondisinya masih belum kita bisa yakini karena masih ada bangunan yang berada di atasnya. Apakah pondasinya merusak struktur itu atau tidak? Nah, itu yang perlu kita buktikan di minggu ini. Kalau tahun pembangunan candi ini sudah ada petunjuk? Oke, kalau candi kita masih merujuk pada angka tahun yang ada di Yoni 1294 atau 1294 Saka itu, atau bertepatan dengan 1372 Masehi, dan setelah kita rujuk nilai sejarahnya maka tahun itu adalah tahun di mana Tribuana Tunggadewi meninggal, dan kemungkinan besar ketika itu juga Hayam Wuruk menggantikan ibunya yaitu Tribuana Tunggadewi. Hanya saja masih ada konsep atau teori ini yang harus kita padukan, karena di konsep yang sudah diutarakan beberapa ahli terkait serada bahwa apabila ada tokoh utama atau ratu atau raja yang meninggal itu akan didermakan 12 tahun kemudian. Apakah itu masih dalam interpretasi, apakah dalam konteks ini dia langsung atau seperti apa? Nah, ini masih kita kaji dulu dari nilai sejarahnya seperti apa, sehingga nanti kita informasikan kepada masyarakat. Tapi terkait angka tahun itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar adalah selesai tahun 1294 itu atau 1372 Masehi tersebut.